Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Shadaqallahul 'azim wa shadaqallahul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita awali pertemuan ini halaqah ataupun majelis yang mulia ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Besar. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini adalah kalimat syukur yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, qala Allah menjawab, ajibni abdi, hamdani abdi, hambaku telah memujiku. Bahagianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah ini merupakan kalimat syukur yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Berbanyaklah mengucapkan kalimat syukur ini karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bahagianya kepada hamba yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semuanya insyaallah menjadi umat Nabi Muhammad, mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul duduk dalam suatu halaqah. Kalau boleh kita namakan pengajian tajwid ini halaqah.
Beda halaqah dengan majelis ta'lim. Kalau halaqah ini adalah mempelajari suatu pembelajaran berdasarkan suatu kitab. Jadi tidak ceramah umum. Kalau majelis ta'lim ceramah umum. Tapi ini pembelajaran tajwid, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari suatu kitab tajwid yang bernama Tuhfatul Atfal. Kitab tajwid Tuhfatul Atfal karangan Syekh Sulaiman Al-Misri, ya, dari Mesir. Maka dalam hal ini, pertemuan ini semoga Allah menyaksikan, Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha mendengar. Allah jadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh barakah, pertemuan yang senantiasa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada halaqah ini terutama saya diundang untuk menyampaikan atau membimbing, mengajarkan suatu pembelajaran yang bernama ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini berkaitan dengan terkhususnya kita membaca Al-Quran. Saya yakin, apalagi yang hadir ini kebanyakan daripada ayahanda, ibunda, orang tua saya, orang tua kita semuanya. Seharusnya ini lebih banyak lagi, lebih banyak hadir kalangan milenial yang muda-muda. Tapi tidak masalah, karena menuntut ilmu ini tidak ada batasnya, ya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mempelajari kitab yang bernama Tuhfatul Atfal berkaitan ataupun menjelaskan tentang perihal ilmu tajwid, maka terlebih dahulu kenapa kita mesti penting belajar ilmu tajwid? Kita harus tahu dasar hukumnya. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan berkaitan dengan ibadah, terutama sekali kita harus mengetahui hukumnya. Ketika kita sudah mengenal hukumnya, maka kita akan termotivasi dalam menuntut ilmu, dalam mempelajarinya. Kadang-kala orang menganggap sepele dengan ilmu tajwid ini. Kenapa? Kalau ditanya hukumnya, mungkin sebagian banyak orang yang belum mengetahui apa hukum mempelajari ilmu tajwid. Apakah penting? Apakah ada kaitannya dengan kita melaksanakan ibadah sholat? Maka oleh karena itu, kenalilah terlebih dahulu ilmu tajwid itu sebelum kita mentalaki, sebelum kita masuk kepada pembelajaran ilmu tajwid nantinya dalam pembahasan kitab Tuhfatul Atfal. Jadi kita belajar tajwid ini tidak sekedar menyampaikan hukum makhraj, hukum nun mati, kemudian sifatnya, tidak, akan tetapi kita punya referensi. Belajar ini harus punya referensi, dasar. Jadi kalau kita belajar tafsir, umpamanya apa kitabnya? Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, ya, tafsir Misbah dan lain-lain sebagainya. Banyak kitab-kitab tafsir. Begitu juga dengan ilmu tajwid. Apa referensinya? Kita mempelajari ilmu tajwid ini, maka referensi kita nantinya adalah kitab Tuhfatul Atfal. Namanya kitab Tuhfatul Atfal, ya. Nanti Bapak Ibu jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti beli semuanya, ya. Penting ikut pembelajarannya. Saya menyampaikan isi kandungan yang ada di dalam kitab tersebut. Artinya kita belajar punya referensi, punya rujukan, bukan sekedar belajar saja, tapi tidak ada referensinya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki
dari pembahasan yang pertama adalah hukum ilmu tajwid. Hukum ilmu tajwid, ya, hukum mempelajari ilmu tajwid adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Namun ketika kita mengamalkan membaca Al-Quran, maka masuklah pada hukum fardu ain. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Namun ketika kita membaca Al-Quran, mengamalkan ilmu tajwid itu, ketika membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain. Kalau begitu penting kita mempelajari ilmu tajwid ini. Saking pentingnya, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempelajari ilmu tajwid, maka di situ akan memudahkan bagi kita membaca Al-Quran hingga tidak berubah makna-maknanya. Ketika seorang membaca Al-Quran ataupun, ya, membaca Al-Fatihah umpamanya dalam sholat, ketika dia tidak benar di dalam membaca ayat-ayat tersebut ataupun Al-Fatihah dalam sholat yang kita laksanakan, maka itu bisa berubah makna. Apabila kita membaca Al-Fatihah umpamanya maknanya berubah, maka tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Seumpama jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membaca surah Al-Fatihah, ya, sehingga makhrajnya salah, bacaannya salah hingga berubah maknanya, maka salat tidak sah. Kenapa begitu, Ustaz? Karena Al-Fatihah merupakan rukun daripada ibadah salat. Rukun apabila tidak kita kerjakan berdosa. Bukan hanya tidak kita kerjakan, salah kita kerjakan berdosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La shalah man lam yaqra' Fatihah." Tidak ada salat seseorang, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan berkenaan dengan hadis ini, bukan hanya tidak membaca, akan tetapi tidak ada salat, tidak sah salat seseorang ketika salah membaca Al-Fatihah. Kira-kira kalau boleh Ustaz mengumpamakan, salahnya macam mana, Ustaz? Contoh ini sangat sakral dan penting sekali kita perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kalimat umpamanya kita membaca dalam Al-Quran tercantum kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya kalau kita benar membaca pada ayat ini, pada surah Al-Fatihah, kalimat ini artinya tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Kalau kita pakai shad. Namun kalau ada yang membaca salah, tidak benar, ihdinas siratal mustaqim, shadnya diganti sin. Ihdinas sirat, antara jelas nggak jelas, kan? Ihdinas siratal mustaqim, suaranya bagus misalnya, iramanya bagus, tapi bacaannya ihdinas siratal mustaqim, berubah maknanya. Jadi apa maknanya? Tunjukilah kepiting yang lurus. Kepiting yang kira-kira jauh enggak?
merubah maknanya. Tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus ketika kita memakai kalimat shad. Shad itu siratun asal katanya. Siratun itu jalan. Tetapi kalau kita pakai sin, siratun itu kepiting. Tunjukilah ya Allah kami ke jalan yang lurus. Ketika salah kita baca makhrajnya, maka berubah maknanya dengan arti tunjukilah kepiting yang lurus. Maka kalau salahnya enggak benar, ya perbuatannya juga bengkok-bengkok lah macam kepiting kan. Allahu Akbar. Inilah yang ingin kita sampaikan, bahwasanya ilmu tajwid itu penting hingga jatuh pada hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Ketika kita membaca Al-Quran, mengamalkan bacaannya itu secara ilmu tajwid, maka hukumnya fardu ain. Kalau begitu penting sekali kita mempelajari ilmu tajwid. Susah Ustaz kita mempelajari Al-Quran? Tidak. Allah sudah menjamin dalam Al-Quran, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Dan sungguh aku telah memudahkan, wa laqad yassarna al-Qur'an, dan sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Mudah, Allah mudahkan, enggak ada yang susah. Masalahnya sekarang ini, maukah kita mempelajarinya? Maukah kita dengan sungguh-sungguh mempelajari ilmu tersebut? Mempelajari Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Al-Quran merupakan pedoman hidup. Kalau pedoman hidup ini harus kita amalkan, bukan hanya bacaannya, namun isi kandungannya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tajwid adalah ilmu di mana kita membenarkan bacaan Al-Quran, membaguskan, membenarkan bacaan Al-Quran berdasarkan kaidah-kaidah tajwidnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam mempelajari ilmu tajwid ini paling penting dan terutama sekali paling awal kita mempelajari adalah makhraj. Kalau misalnya hukum bacaannya itu bisa tidak menjadi suatu perubahan makna dalam Al-Quran, ini masih al-afu minallah. Allah memaafkan. Umpamanya cara baca mad asli, mad jaiz, mad wajib, mad arid bisukun, ya, tidak sesuai dengan panjangnya. Misalnya 3 harakat, kita baca 2 harakat, itu masih al-afu minallah. Tetapi kalau dalam makhrajnya bisa merubah artinya, maknanya, maka sungguh ini akan menjadi laknat Allah Subhanahu wa taala bagi si pembaca. Maka ini jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali ilmu tajwid ini, terutama kita mengawali dengan mempelajari makhraj. Kemudian nanti kita mempelajari hukum bacaannya. Kemudian kita mempelajari sifatnya. Huruf itu ada sifat, supaya kita tahu huruf harfun hijaiyah itu ada sifatnya. Sifatnya ada berdesis, hamas, ya, artinya berdesis, mengeluarkan angin. Maka oleh karena itu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada nanti pertemuan yang akan datang sama-sama kita mempelajari Al-Quran, ilmu tajwid ini dengan memakai
disediakan oleh pihak panitia papan tulis, kemudian kita masing-masing semuanya di depan ada Al-Quran. Karena ilmu tajwid ini adalah ilmu mempelajari bacaan-bacaan Al-Quran dengan benar, hingga pembelajaran ini bukan hanya mustami, tetapi mustami itu bukan hanya mendengar, akan tetapi melafazkan, mengucapkan juga. Insyaallah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nantinya yang pertama sekali kita akan mempelajari ilmu tajwid diawali dengan makharijul huruf. Makharijul huruf ini adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Dan pembelajaran ilmu tajwid tidak cukup dengan 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, terus kita adakan. Karena ini paling penting. Ya, terus bukan hanya di masjid, tetapi di rumah kita juga memperbanyak baca Al-Quran untuk mengasah ya huruf-huruf itu sesuai dengan makhrajnya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makharijul huruf nantinya kita awali pembelajaran daripada ilmu tajwid, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah. Ya, tempat keluarnya huruf hijaiyah. Seumpama boleh kita pada hari yang berbahagia ini mengenal makharijul huruf, mengenal tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Ya, karena salah meletakkan, salah bacaannya. Ya, masing-masing ada tempatnya. Umpama makharijul huruf halqi, huruf tenggorokan, itu ada 3 tingkatan. Ada tenggorokan bagian bawah, kemudian tengah dan atas. Dan ini benar-benar ketika kita membacanya, meletakkan bunyinya hurufnya itu pada tempatnya masing-masing. Umpamanya ada perbedaan seperti huruf A. Coba semuanya A. Nah, di dalam membaca Al-Quran jauh dan tidak sama dengan kita membaca buku dan membaca Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, maka bacalah Al-Quran itu dengan lembut, menghaluskan huruf-hurufnya. Jangan kasar. Dalam membaca ayat-ayat Allah, kemudian huruf-huruf hijaiyah itu harus lembut. Seperti umpamanya huruf A, ya, A. A itu bukan A, bukan E, tetapi tengah-tengah. Bukan A, bukan E, tetapi tengah-tengahnya. Alladzi, bukan alladzi, bukan alladzi, tetapi pertengahannya. Kok ribet ini Ustaz? Oh, enggak ribet. Ya, enggak ribet. Mudah ini insyaallah. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikr. Dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mempelajari. Jadi mempelajari ilmu tajwid ini apa kalangannya ditentukan, yang muda, yang tua, tidak, semuanya siapa saja. Tidak ada batas waktu usia kita menuntut ilmu. Ya, hanya saja kalau yang tua-tua ini, orang tua saya ini, ketika melafazkan hurufnya sudah agak berbeda. Ada yang tingginya tinggal 3, ada yang 4, ada yang 10. Jadi ketika mengeluarkan makhrajnya itu berbeda. Ini tidak masalah. Ini di al-afu minallah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, walau tidak fasih lagi di dalam membaca Al-Quran. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita terus memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan sehat, apalagi yang muda-muda ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk mempelajari Al-Quran. Ingat, Ananda, Adinda semuanya yang muda-muda, ini sangat penting, ya, sangat penting kita pelajari. Jangan sampai ibadah baca Al-Quran kita ataupun ibadah sholat kita, ya, tanpa ilmu maka akan sia-sia.
Jami'an rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita kepada umpamanya kita mengawali makhraj, ya, pembelajaran makharijul huruf, tempat keluarnya huruf hijaiyah. Seperti huruf A tadi, coba semuanya. A. Nanti ada rumusnya. Saya bagikan nanti. Saya bagikan insyaallah pertemuan yang akan datang ada rumus cara melafazkan huruf-huruf hijaiyah. Contoh misalnya A I U A U An Ani A Na Minal Mu'ni Ma'i An Ani A. Sampai segitu nanti. Ini perkenalan dulu. Inilah nanti ada rumus cara membaca huruf-huruf hijaiyah. Dan insyaallah kita dengan menggunakan rumus-rumus ini, ya, maka kita akan terbiasa membaca huruf A ketika barisnya fathah, ketika barisnya kasrah, ketika barisnya dhammah, ketika barisnya sukun. Cara membacanya bagaimana? Banyak jamaah ataupun orang yang membaca Al-Quran ketika huruf hamzah atau alif ketika berbaris sukun dia seperti berbunyi ain, salah. Contoh misalnya la yu'minun, ada orang membaca la yu'minun, itu salah. Maka harus benar. Ketika kita memakai rumus tadi kita akan terbiasa. Seperti a i u ba, ba berhenti sejenak dengan nafas yang sama. Nanti itu ada prosesnya insyaallah. A I U ba U An Ani A Na Minal Mu Ni, berhenti dia tapi nafas yang sama. Minal Mu Ni, enggak boleh. Minal Mu'ni, enggak boleh. Itu ain. Jadi seperti sejenak. Ada hukum-hukum bacaannya. Minal Mu'ni Ma'i An Ani A. Seperti itu. A I U A, semuanya. A I U A U An Ani A Na U An Ani A Na Minal Mu'ni Minal Mu'ni Ma'i An Ani A. Jadi begitulah cara membaca huruf-huruf hijaiyah dan itu rumusnya sampai ya. Ada huruf-huruf yang mudah dibaca dan ada huruf-huruf yang tidak fasih dibaca oleh umat Nabi Muhammad, yaitu Allah. Allah ini sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwasanya huruf ini tidak ada yang fasih di kalangan umat Nabi Muhammad. Allah. Kalau ada yang baca Allah dulu waktu kecil-kecil saya diajarkan Allah. Minallalimin, Allah, ya. Itu yang fasih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai segitu nanti ada kaidah-kaidahnya, ada dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwasanya pembacaan huruf hijaiyah itu seperti itu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu insyaallah dalam pembelajaran ilmu tajwid ini, ya, sebenarnya itu jangan, kalau bisa tidak ada halangan maka jangan sampai kita tidak hadir. Karena satu pertemuan tidak hadir, dia akan ketinggalan. Dan ilmu ini, ilmu tajwid ini dia bisa memudahkan cepat pembelajaran bacaan Quran kita dengan sering-sering membaca Al-Quran di rumah. Jadi kalau kita sudah belajar ilmu tajwid, maka harus termotivasi, harus ada semangat, keyakinan di rumah satu hari satu juz. Yang mudah-mudah, kalau yang tua-tua bolehlah, apalagi waktunya sudah nggak ada lagi aktivitas, kemana lagi kita habiskan waktu. Maka oleh karena itu one juz, one day one juz. Satu hari satu juz. Kalau nggak sanggup satu juz, satu ain. Nggak sanggup satu ain, satu lembar, satu halaman. Nggak sanggup juga, Allah, satu ayat miskin kali, miskin.
Miskin itu bukan hanya dari harta, tapi miskin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Quran bisa pula satu ayat, apalagi satu hari enggak baca. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan orang yang kategori golongan yang mencintai Al-Quran itu dia akan mengkhatamkan dalam 7 hari 1 juz. Dalam 7 hari itu khatam Qurannya. Ya, dalam 7 hari itu orang-orang yang benar, yang golongan mencintai Al-Quran. Kita kadang-kala kalau mengkhatamkan Al-Quran kapan? Kapan, Bu? Ramadan. Berarti 1 tahun sekali. Ini 7 hari. Allah, itu pun keroyokan ya. Allah Akbar, subhanallah. Maka buktikan kecintaan kita kepada Allah, kepada Al-Quran ini, karena sesungguhnya Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Pedoman kita sendiri, masa kita jarang membacanya? Bagaimana kalau ada yang baca 1 juz 1 hari, alhamdulillah. 1 lembar, 1 in, alhamdulillah. Namun sangat sedih bagi orang-orang yang dalam 1 harinya melewati hari-harinya tidak dengan membaca Al-Quran. Al-Qurannya ada di rumah. Berapa? 5 orang di rumah, 5 Qurannya. Tapi sayang tidak dibaca dengan suatu amalan istiqomah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala ada faktor orang yang berat baca Al-Quran. Ada faktor orang yang berat membaca Al-Quran. Yang pertama sekali faktornya adalah orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana membaca Al-Quran? Berat akhirnya. Ya, orang yang tidak bisa baca Al-Quran faktornya, jadi dia malas, berat baca Al-Quran. Ada yang kedua, orang yang setengah-setengah bisa baca Al-Quran, ya, sehingga tidak ada muncul pada dirinya ruhnya untuk senantiasa mencintai, istiqomah membaca Al-Quran di rumahnya. Alhamdulillah, subhanallah. Jangankan orang yang tidak bisa baca Al-Quran, orang yang setengah-setengah bisa baca Al-Quran, ya, orang yang bisa saja pun kadang-kala berat dalam membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu, dengan adanya halaqah ini, ya, halaqah Quran ini, pembelajaran Al-Quran ini kesempatan kita. Ini kesempatan yang sangat luar biasa, terutama yang muda-muda. Allahu Akbar. Ya, nanti kalau kita dalam mempelajari Al-Quran nanti sudah masuk pertemuan yang selanjutnya, sudah mempraktekkan bacaan-bacaannya, terutama kali kita nanti insya Allah membenarkan surah Al-Fatihah, ya, itu jangan malu-malu. Ya, jangan malu-malu. Yang belajar di pesantren saya itu orang tua semua juga. Yang tua, yang tingkat bapak-bapak. Jadi ada tambahan Bapak Ibu. Kalau di sini nanti saya punya waktu sebulan sekali, ya, sebulan sekali. Ini sebulan sekali ini kayak mana belajar Quran sebulan sekali, kan? Tidak masalah. Tapi ibu-ibu boleh ikut kajian tiap hari Senin, belajar Al-Quran tiap hari Senin. Tiap hari Senin di pesantren Jalan Pancing 2, tiap hari Senin. Gratis, dibuka untuk umum. Jam 2 siang untuk ibu-ibu sampai salat asar berjamaah. Sudah berjalan, ya, Izul, ya. Tuh, kasih informasi. Ada yang dari Amaliyun, dari jauh datang. Masa yang dekat nanti tidak datang. Kita sini sebulan sekali pula. Di pesantren di Senin, tiap hari Senin belajar Al-Quran. Hari Senin belajar Al-Quran di pesantren Tahfidzul Quran As-Sudaniyah Jalan Pancing 2. Kalangan ibu-ibu dan milenial yang perempuannya gabung. Bapak-bapaknya ada, Ustaz? Ada. Setiap malam Senin, hari malam Seninnya seperti nanti malam. Dia ada belajar Al-Quran nanti malam Senin. Tiap malam Senin belajar Al-Quran, membenarkan mulainya sholat Isya berjamaah. Ya, sholat Isya berjamaah. Ada waktu yang mudah datang ini, yang mudah. Siapa namanya? Sudah ikut pertemuan. InsyaAllah istiqamah nanti. Hari Kamis ibu-ibu belajar tafsir Quran. Ada kaitannya belajar Al-Quran dengan belajar tafsirnya. Ya, kita akan tahu banyak seumpama la shalah
man lam yaqra Fatihah. Tidak sah salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Tidak benar baca Al-Fatihah. Itu dalam tafsir. Belajar tafsir juga setiap hari Kamis. Bapak-bapaknya setiap malam Kamis. Malam Kamis bapak-bapak beserta milenial supaya muda-muda ya, hari Kamisnya ibu-ibu. Jadi ada 2 jadwal. Jadi seminggu 2 kali pertemuan. Belajar Al-Qur'annya 1 kali pertemuan, belajar tafsirnya 1 kali pertemuan. Jadi 2 kali pertemuan seminggu. Bu hadir loh. Bapak hadir, semua jamaah ada waktu. Kalau kita ada waktu, nanti banyak alasan pula ada waktu. Ini wajib. Fardu kifayah. Dalam membaca Al-Quran menggunakan ilmu itu hukumnya fardu ain, ya. Dan ini besar kaitannya dengan ibadah sholat kita, ya, ibadah sholat. Contoh bu, jangan jauh-jauh masuk kepada sholat, istighfar aja, istighfar, astaghfirullahaladzim. Aghanya terletak pada tenggorokan bagian mana? Bagian atas. Astaghfirullahaladzim. Kalau salah makhrajnya ghin diganti waw, astaghfirullah. Kan banyak itu. Saking panjangnya, saking cepat-cepatnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ini kalau kita seleksi ini umat Islam istighfar banyak pakai pakai waw. Beda maknanya, beda jauh sekali. Astaghfirullahaladzim, ya Allah yang Maha Agung, ampuni saya ya Allah. Saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Kalau pakai waw, astaghfirullahaladzim, ya Allah aku minta bala. Minta bala. Astaghfirullahaladzim, ya Allah kasih bala untuk saya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah minta bala untuk saya. Kira-kira saya tanya, ngeri tidak nih makna yang berubah? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Istighfar yang benar. Astaghfirullahaladzim. Kalau saking cepat, rame-rame lagi enggak kedengaran. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Yang benar Allah. Banyak ya makna-makna yang berubah maknanya, maka sangatlah luar biasa pengaruhnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Seperti tadi, tunjuki ya Allah ke jalan yang lurus, minta tunjuki ke piting yang lurus, ke piting. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Kuncinya adalah harus kita termotivasi dan semangat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Dan sungguh Allah mudahkan bagi orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Dimudahkan Allah. Allah sudah sebutkan, Allah sudah katakan demikian. Jangan ada lagi merasa kita kesulitan. Semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mau tidak kita, yang masalahnya mau tidak kita belajar. Maka oleh karena itu kesempatan, kalau kita di sini sebulan sekali 1 jam, jamaah ramai kan. Jadi langsung dengan metode apa? Penglafatan, lafaz bacaan-bacaan tersebut. Jadi bukan hanya mustami, tetapi juga dengan membaca. Inilah cara kita belajar Al-Quran ilmu tajwid ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan lagi kembali, setiap malam Senin belajar Al-Quran, ya, belajar Al-Quran di pesantren As-Sudaniyah, sholat Isya berjamaah. Kemudian hari Seninnya ibu-ibu, malam Seninnya bapak-bapak, yang laki-laki Senin perempuan, ya. Kemudian hari Kamis, malam Kamis bapak-bapak belajar tafsir. Tafsirnya ada rujukan, referensinya adalah tafsir Ibnu Katsir. Kalau hari Kamis bagi ibu-ibu belajar tafsir juga. Jadi seminggu 2 kali pertemuan. Tafadhal ya, hadir di majelis atau halaqah. Saya buat namanya halaqah Al-Taf, Al-Quran
dan tafsir. Al-Taf, ya. Jadi sisihkanlah waktu kita ini untuk yang seperti ini, untuk hadir di halaqah, di majelis ilmu, ya, di mana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang hadir di majelis ilmu, Pak, itu lebih baik daripada orang yang salat sunnahnya 100 rakaat. Salat sunnah 100 rakaat banyak tidak? Banyak tidak, Bu? Banyak. 23 ya kita udah banyak kali salat tarawih. Apalagi 100 rakaat. Nah, orang yang 100 rakaat salat sunnahnya, ya, masih lebih baik daripada masih lebih baik orang yang hadir di majelis ilmu daripada orang yang salat sunnahnya 100 rakaat. Bayangkan pentingnya kita menuntut ilmu ini. Subhanallah. Karena apa? Jangan sampai kita ibadah, jangan sampai kita melaksanakan ibadah ini. Dalam ilmu fikih disebut taklid. Taklid itu, taklid buta itu ikut-ikutan. Kalau ibadah ikut-ikutan, fahuwa raddun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini berdasarkan ilmu. Ya, maka ilmu itu, orang yang hadir di majelis ilmu itu sangat luar biasa. Syaitan iblis itu lebih takut dengan orang yang rajin ibadah tanpa ilmu dengan orang yang berilmu, ahli ibadah ataupun ahli ilmi. Orang yang ahli ilmi takut syaitan iblis itu. Ya, ada orang yang sholat banyak rakaatnya, tetapi ilmunya tidak ada, dengan orang yang tidur di sampingnya. Tapi orang yang tidur itu berilmu, maka setan iblis pun lebih ketakutan dengan orang yang tidur berilmu. Ini penting kita hadiri majelis ilmu ini. Karena apa? Setan takut orang yang amal dengan ilmu daripada orang yang beramal tanpa ilmu. Maka oleh karena itu, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya mulainya halaqah tajwid ini, pembelajaran tajwid ini, maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, semangatlah kita untuk mengamalkan bacaan Al-Quran ini. Setiap hari harus ada bacaan Al-Quran. Setiap hari harus ada amalan baca Al-Quran, ya. Awalilah hidup kita dari kita sejak bangun tidur sampai nanti tidur kembali, jangan lewatkan dengan membaca Al-Quran. Konsepnya macam mana? Kalau Quran kecil untuk para penghafal Quran itu, ya, Quran yang bisa kecil bisa dibawa itu 10 lembar. 10 lembar itu satu juz. Jadi setiap sholat 5 waktu, setiap ba'da sholat subuh 2 lembar, ba'da sholat duhur 2 lembar, ba'da sholat asar 2 lembar, ba'da sholat maghrib 2 lembar, ba'da sholat isya 2 lembar. Jadi semuanya 10, 1 juz dapat. Jadi diatur, ya, metode-metodenya, sehingga dalam hidup ini bermanfaat dan kita bukan golongan orang-orang yang melalaikan Al-Quran. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk pertemuan tahap awal ini, insyaallah, ya, kita hanya sampai di sini, ya. Namun oleh karena itu saya mengingatkan kembali, tafadhal, terbuka untuk umum yang mau hadir belajar Al-Quran setiap hari Senin, untuk ibu-ibunya, malam Senin untuk bapak-bapaknya, terbuka untuk umum, ya. Dekat ba'da isya, dekat, tempatnya dekat. Ada jamaah saya dari Amaliun, dari Medan Area, dari Helped, ya, jauh-jauh orang itu sungguh-sungguh belajar. Insyaallah untuk ayahanda, ibunda yang dekat bertetangga kita, pancing 3, saya pancing 2, ya. Insyaallah, alhamdulillah. Oh ya, boleh. Tafadhal, mungkin ada yang sekalian yang ada mungkin bertanya kaitannya dengan kajian kita pagi ini, silakan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sujud sajadah setelah baca surat sajadah, kita naik lagi.
Saya akan ganti ayat. Oh, ganti ayat. Sambung ayat atau ganti? Oh, ini Bapak bertanya ganti ayatnya. Ya. Alhamdulillah, bismillah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan sujud apa namanya? Sujud tilawah. Ya, surah As-Sajdah. Nah, pertanyaannya, setelah kita sampai pada ayat yang memerintahkan sunnahnya sujud, sunnah ya, bukan wajib ya. Kemudian kita bangkit lagi dari sujud, bolehkah kita menggantikan ayat? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa melanjutkan ayat tersebut pada surah Sajdah ini, maka ketika kita berdiri, ya, boleh kita bertakbir ruku tanpa membaca ayat. Ini satu. Yang kedua, kalau kita menggantikan, maka jatuh hukumnya adalah makruh. Makruh. Jadi tinggalkan yang makruh. Ya. Ini yang makruh ini banyak hukumnya. Salah satunya apa? Makruh apa makruh? Hukum makruh apa? Bapak-bapak yang tahu. Enggak, bukan maksud makruh. Hukum makruh itu bapak-bapak yang banyak tahu. Apa itu hukum makruh? Apa saja, perbuatan apa saja? Merokok. Ini buang aja. Jadi yang makruh itu tinggalkan. Karena apa? Mendekati sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita melanjutkan bacaannya bisa, tidak masalah, alhamdulillah. Ketika kita tidak melanjutkan bacaan surah tersebut, kita menggantikan dengan ayat lain, maka hukumnya makruh. Dan Ustaz, jadi gimana Ustaz? Saya cuma sampai situ pula hafalnya. Udah bangkit pada kalimat bangkit setelah sujud, kemudian tampil lagi ruku, Allahu Akbar, tidak masalah. Walaupun kita tidak membaca ayat. Namun jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebutkan makruh? Karena cerita ayat tersebut sudah berubah kaitannya dengan bacaan surah Sajdah. Tiba-tiba kita bacaan surah Sajdah, kemudian waktu bangkit dari sujud baca An-Nas. Ya kan, umpamanya itu kan surah yang lain Pak kan? Ya boleh saja Pak, enggak masalah, tapi itu hukumnya makruh. Tapi kan surah Sajdah kan ada 15. Iya. Kalau kita potong dari tengah itu, tapi dapat surat Sajdah, bisa enggak sujud dari awal? Maksudnya kita ambil Sajdahnya ayat Sajdah. Dekat-dekat aja gitu. Oh, dekat-dekat aja. Boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Ayat yang lain, tapi tidak di ayat yang memerintahkan sujud. Enggak, maksudnya gini, Bapak ini sampaikan, Bapak ini bertanya adalah, kalau kita membaca surat As-Sajdah itu enggak dari awal kita baca kan? Enggak awal dibaca kan? Tapi mau dekat-dekat kalimat perintah sujudnya itu boleh, tidak masalah. Satu ayat lagi mau sujud, pada kalimat sujud boleh. Pada ayat yang perintah sunnah sujud boleh, tidak masalah. Tapi sunnahnya itu jatuhnya pun kalau kita jadi gini, kalau kita membaca surah ayat Quran, inilah penting kita belajar tafsir. Kalau kita membaca Al-Quran, membacanya apalagi pada waktu sholat, membacanya pada maknanya, cerita kisahnya itu tidak terpotong, itu jatuh pada hukum makruh. Hukum makruh. Contoh misalnya, sering nggak orang yang membaca Al-Quran mengambil surah-surah pertengah imam, ya, bacaan imam mengambil pada pertengahannya. Contoh saya dari misalnya, wa'ibad tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala, kan pertengahan surah Al-Furqan. Ya, tapi maknanya kisahnya sama satu ya. Karena dalam satu surat itu tidak semuanya satu kisah. Contoh Al-Baqarah kan banyak kisahnya. Kemudian saya ambil dari rakaat kedua surah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun syamil ya ayyuhalladzina amanu la, itu satu kisah berita. Jadi maknanya tidak ada
terpotong daripada kisah. Contoh misalnya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim fawailul lil musallin. Allahu akbar. Boleh sah-sah tapi makruh. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Allahu akbar. Putus kisahnya. Putus kisahnya. Salatnya sah-sah tapi hukum bacaannya. Makanya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jadi imam itu berat. Yang disuruh berlomba-lomba oleh Rasulullah SAW apa? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berlomba-lomba lah kalian untuk memandangkan azan kematian Rasul. Yang jadi imam itu berat. Kenapa? Karena seluruh bacaan makmum itu ditanggung oleh imam. Sampai ada hadis Rasulullah SAW, qiraatul imam qiraatul ma'mum. Bacaan imam bacaan makmum. Ada satu pendapat dalam imam mazhab Imam Malik, Imam Hanafi, bacaan Al-Fatihah bagi makmum itu tidak wajib karena sudah dibaca oleh imam. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, Ahlussunnah wal Jamaah, mayoritas di Indonesia itu wajib baca Al-Fatihah walaupun makmum. Berat. Maka oleh karena itu seperti tadi, kembali kepada pertanyaan tadi, boleh saja Pak tidak sah karena itu ayat Al-Qur'an. Baca ayat dalam sholat hukumnya apa? Sunnah. Enggak dibaca saja boleh sah sholat, apalagi dibaca. Namun ketika kita membaca ayat-ayat Allah dan Al-Qur'an itu terpotong maknanya, ya, kisah-kisahnya, maka menjadi pada hukum makruh. Jangankan dalam sholat, baca Al-Quran saja, ya, baca Al-Quran saja. Kalau kita berhenti pada pada kalimat yang berubah maknanya, itu salah dan hukumnya makruh. Makanya ketika kita baca Al-Quran, tingkat musabaqah itu bukan hanya dinilai suaranya Pak, tajwidnya, tapi wakafnya. Di mana dia wakaf? Di mana dia berhenti? Oh, dia berhenti misalnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama atas mereka. Tidak boleh berhenti situ misalnya. Bukan secara hukum tajwid, tapi secara hukum maknanya. Contoh lagi, fawailul lil musallin. Bisa dalam sholat. Celakalah, artinya celakalah orang-orang yang sholat. Kita langsung bertakbir. Artinya kita langsung berhenti itu wukuf, langsung takbir. Allahu Akbar. Celakalah orang sholat. Kalau ada nanti yang paham, oh udah usah sholat lagi kita celaka. Ternyata yang celaka itu adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Harus dijelaskan. Jadi begitu. Tidak masalah apa, ya. Namun oleh karena itu alangkah baiknya dianjurkan bahwasanya, ya, kalau kita membaca surah As-Sajdah itu, ya, kamilan, terutama surah As-Sajdah, ya, bukan surat pada surah-surah lain, ya, tapi surah As-Sajdah pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat subuh. Itu disunnahkan baca surah As-Sajdah kamilan. Kamilan ini adalah sempurnakan itu surahnya. Misalnya kita nggak hafal, ya tidak masalah. Sujud atau bangkit nggak hafal atau lupa, ya, boleh aja langsung Allahu Akbar boleh. Kalau kita membaca surah lain ataupun potongan akhirnya juga, ya bagaimana? Kita nggak paham, nggak hafal, dibolehkan. Tapi hukumnya makruh. Kita dalam hidup ini berbanyak melaksanakan yang wajib, kemudian yang sunnah dan sunnah muakkadah, dan perbanyaklah meninggalkan yang makruh. Nah, ini masalahnya. Kita banyak meninggalkan yang sunnah, memperbanyak yang
makruh. Nah, ini kan cerita hukum. Ya, tahu saya di sini yang suka-suka apa dengan makruh ya nggak tahu lah saya. Ya kan? Nah, ini bicara hukum. Ya, baik. Kali ini dalam membaca surah Al-Fatihah tadi wajib dalam sholat. Apabila umpamanya kita barisnya salah, mesti kita buat umpama itu salah juga. Ya. Kalau makna kadangkala kalau masalah barisnya itu kadangkala dia masih tetap seperti semula maknanya, kadangkala ada yang berubah. Karena apa? Kalau masalah baris ini dia jatuh pada ilmu nahwu dan sharaf. Ya, nahwu sharaf. Jadi kalau nahwu sharaf ini bukan berubah makna hakikatnya, tetapi berubah makna yang tadinya misalnya contoh misalnya tadi fi'il amar menjadi fi'il madhi ataupun fi'il mudhari, gitu. Itu ada kalanya tidak berubah maknanya, ada kalanya yang berubah maknanya. Tetapi kalau salah hurufnya, itu udah pasti berubah. Maka oleh karena itu ketika barisnya salah dibaca, ya dalam Al-Quran ini, ya dalam Al-Quran bukan bahasa Arab, itu hukumnya dosa. Kenapa? Karena huruf Al-Quran. Kecuali kita tidak tahu. Makanya dengan tidak tahu ini apa? Kita dalam konteks belajar ataupun lupa, itu di al-afu minallah. Tapi kalau baris Al-Quran kita sengajakan robah, itu dosa besar. Tapi kalau kita baca dengan konteks yang nggak sengaja ataupun kita lupa, ya, itu dapat al-afu minallah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begini Ustaz, umpama kan ada saudara kita juga, Iya. kita jadi imam. Kita dengar ihdinas siratal mustaqim. Itu salah. Ihdinas sirat Ihdinas siratal mustaqim. ya. Makanya sebenarnya kalau kita bilang salah, ya, insya Allah nanti pada sudah masuk pembelajaran baru tahu situ nanti salah atau betul. Waktu masuk pembelajaran nanti insya Allah pertemuan selanjutnya, insya Allah dengan izin Allah kita membenarkan bacaan Al-Fatihah dulu, ya, membenarkan bacaan Al-Fatihah sesuai dengan ilmu tajwid dan kitab Tuhfatul Atfal. Ada kitab referensinya, rujukannya. Maka oleh karena itu, ya, bagaimana Ustaz ketika orang yang sholat bacaannya salah, bacaannya kurang, ya, itu dapat ampunan Allah ketika dia masih dalam proses belajar menuntut ilmu terus. Tetapi kalau memang dia tidak ada niat belajar, tidak ada mau belajar, maka itu saja itu dia pertahankan bacaannya dan bacaan itu salah, maka itu berdosa. Maka oleh karena itu perbaikilah bacaan Al-Quran kita dengan menghadiri majelis ataupun halaqah ta'lim Al-Quran, insyaallah. Jadi begitu Bapak. Ya, ada kalanya berubah, ada kalanya tidak berubah. Ya. Tapi kalau berubah hurufnya, itu benar-benar sudah berubah maknanya. Jadi itu, insyaallah. Terakhir. Ya, terakhir. Yang ketiga. Jadi seandainya ada makmum yang dia sebenarnya secara makhraj, dia makmum di posisi, tapi penguasaan makhraj dan sifat itu dia enggak mumpuni mengetahui, bisa jadi salah mendengar, salah terdengar ya. Dia ambil keputusan, aku mufaraqah ya. Sebenarnya dia salah mendengar gitu, ya kan? Mufaraqah. Padahal huruf hijaiyah itu kan di samping makhrajnya kan ada sifat. Iya, benar. Di sifat itulah sebenarnya cara mengucapkan huruf yang benar. Iya. Contoh macam shad, dot, to itu kan termasuk istilah. Istilah itu. Kalau cara mahraj stop dengan sin, mahraj sama di lidah saya, di lidah. Nah, cuman karena pemahamannya itu tadi, bahwasannya wah ini dia berprasangka-prasangka itu salah. Ternyata sifat tadi dia tidak paham gitu. Akhirnya mengambil keputusan hukum faraqah. Ini gimana Ustaz kira-kira kondisi makmum yang seperti ini Ustaz? Nah, inilah namanya kalau disebut dalam suatu fikih ini ahlul jahil, ya. Orang-orang yang kurang paham
sehingga merasa paham. Ya. Nah, jadi kalau setiap imam kita sebagai makmum jangan langsung mengambil satu keputusan, ya, mengambil keputusan. Kalau sudah berdiri imam, ya, dan kita sudah mengangkat imam, maka tiap masjid ada pengangkatan imam, kan gitu. Ada imam rawatib, kan gitu. Nah, ini mesti harus seperti itu supaya tidak terjadi yang asal-asalan datang orang imam. Nah, ini ada kontennya. Ini Pak harus saya terapkan di masjid. Kita terapkan di masjid, ya, yang diangkat jadi imam rawatib, imam besar, imam rawatib. Ini harus ada, ya. Ini paling penting. Jangan tidak ada pengangkatan seorang imam. Nah, apabila sudah diangkat menjadi imam, ya, baik itu dari jamaah, ini semua ditanggung. Jamaah jangan merasa langsung dalam sholatnya, itu sudah ditanggung oleh imam. Saya sudah sampaikan tadi bahwasanya imam ini berat, ya, imam ini berat. Ini ada nih di masjid, beberapa masjid, jadi imam karena dia berpikir itulah dapat bulanannya, itulah honornya, kan gitu. Jadi diangkat hanya sekedar itu nggak enak. Jadi imam itu nggak enak. Ya. Memang sudah ada ahlinya, ya. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti pertanyaan Bang Dada tadi, itu makmum jangan merasa benar. Dan kalaupun ada yang salah imam, kesilapan imam, itu memang sudah ditanggung oleh imam. Dan kita boleh mengingatkan setelah kapan? Setelah sholat. Harus ada harus ada tabayun dulu, ini begini Pak, ini begini. Gitu, jangan langsung main ini salah, ini sebagainya, kemudian langsung putuskan dalam sholat. Keluar dari sholat berjamaah karena karena merasa tidak sah, ya, seperti itu. Jadi yang seperti itu namanya jahlul al-murakkab, ya. Ini orang-orang yang tidak berilmu sehingga dia mengambil keputusan seperti itu. Dan ini banyak terjadi terjadi di beberapa masjid, ya. Saya melihat langsung kejadian itu. Jadi kita harus tabayun dulu. Setiap imam yang sudah diangkat, itu sudah ditanggung oleh imam bacaan-bacaan makmumnya. Maka oleh karena itu banyak sekali terjadi, ya, para imam, ya, ketika membaca pun masih banyak yang kurang sahih. Artinya saya sendiri masih belajar, Bu. Saya belajar juga masih. Jadi jangan pula sudah jadi imam kok belajar lagi. Saya pun belajar juga jadi semua terus tidak ada pemberhentian, tidak ada satu pembelajaran itu ditentukan dengan usia. Sudah jadi Pak Ustadz, Ustadz jalan nggak belajar lagi, harus belajar juga saya. Jadi menuntut ilmu itu penting, ya. Maka oleh karena itu, ya, jangan langsung kita mengambil keputusan apalagi saat kita menjadi makmum. Yang jadi imam itu sudah ditanggung, ya. Bagaimana jadi nanti urusan sholat kami ini? Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala dan imam yang menanggungnya. Maka oleh karena itu, ketika mengangkat imam rawatib, ya, sudah ada harus ketentuan yang diangkat oleh orang-orang yang ahli ilmi, ya, orang-orang yang berilmu dari ilmu pengaturan itu. Mungkin, ya, baik, mungkin hanya itu, ya. Karena sedikit saya ulangi, karena ilmu Quran ini luas, ya, bukan hanya dengan nun sukun, tajwid, kemudian sifat huruf, makharijul huruf, ikhfa, idhar, luas sekali. Nanti ada cara wakafnya, tak boleh wakaf di sini. Kalau sudah wakaf boleh kita mengulang atau boleh kita memaju, kan gitu. Jadi itu ada ketentuan. Tidak semua ketika kita wakaf baca Quran mundur lagi di belakang, atlet sedikit pada kalimat di belakang. Tidak mesti. Makanya ketika orang yang tidak memahami baik maknanya, itu akan sukar. Orang yang memahami maknanya Al-Quran itu akan mudah di dalam membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.
alhamdulillah, syukurillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, dan Allah berikan kepada kita ini semangat lagi untuk mencintai Al-Quran dengan mempelajari Al-Quran hingga kita mau menjadikan pengamalan bacaan Al-Quran dalam kehidupan kita, insyaallah. Astagfirullah. Kita awali doa kita dengan istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Allahumma tsabbit qulubana bil Qur'an, tsabbit qulubana bil Qur'anil 'azim, tsabbit qulubana bil Qur'anil karim. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an waj'al sya'bina min ahli al-Qur'an waj'al ahlina min ahli al-Qur'an waj'al auladina min ahli al-Qur'an waj'al imamuna min ahli al-Qur'an, wa khususan fi Medan ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekali lagi saya umumkan kepada Bapak Ibu agar berkenan hadir di halaqah Al-Taf Ta'lim Al-Quran dan Tafsir setiap hari Senin, hari Kamis untuk ibu-ibu, malam Senin, malam Kamis untuk bapak-bapak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.